Berdiri. Natra Manjali. Dan sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, Bapak absen dulu ya. Siapa-siapa yang tidak hadir? Tidak ada. Semuanya apa? Ya semua. Ya. 79 ya. Ya. Ayo semua. Ya. Oke. Karena pagi hari ini materi kita adalah menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, anak-anak ada yang tahu tidak atau pernah dengar tidak apa itu yang dimaksud dengan penerapan ragam hias pada kayu? Ayo, ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak apa itu penerapan ragam hias pada kayu? Pernah dengar tidak? Pernah dengar? Oke, apa itu penerapan ragam hias pada kayu? Ayo satu orang dulu, siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab tidak? Oke, kalau tidak ada, Bapak menjelaskan. Jadi anak-anak, penerapan ragam hias pada kayu itu dapat di sini dia katakan penerapan ragam hias pada kayu dapat dilakukan dengan cara mengukir dan menggambar atau melukis atau gabungan keduanya. Mungkin dalam hal ini adalah membentuk tonjolan dan sentuhan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat utama untuk mengukir adalah alat pahat dan pemukul. Jadi itu tadi yang dimaksud dengan penerapan ragam hias pada kayu. Jadi dia katakan di sini penerapan ragam hias pada makhluk kayu pada anak dia dapat dikatakan dilakukan dengan cara mengukir dan menggambar atau melukis. Ya, jadi itu tadi yang dimaksud dengan penerapan ragam hias pada bahan kayu. Oke, lanjut. Di
dalam materi penerapan ragam hias ini juga anak kita juga akan mempelajari yang pertama di sini dia katakan teknik menggambar hias pada ukiran. Kemudian yang kedua teknik melukis ragam hias di atas kayu. Ketiga, pengertian ragam hias pada bahan kayu. Oke, kita masuk yang pertama yaitu teknik menggambar ragam hias ukiran. Salah. Penerapan ragam hias pada bahan kayu. Ayo, satu orang jawab. Ada tidak yang tahu? Oke, kalau tidak ada Bapak yang ingin menjelaskan. Jadi di sini dia katakan penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat dilakukan dengan cara mengukir dan menggambar atau melukis atau gabungan keduanya. Mungkin dalam hal ini anak-anak adalah membentuk tonjolan centungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat utama untuk mengukir ini adalah pahat dan pukul. Jadi dia katakan tadi di sini adalah penerapan ragam hias pada bahan kayu ini dapat dilakukan dengan cara menggambar atau melukis. Kemudian dia juga katakan di sini mungkin dalam hal ini membentuk tonjolan dan centungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu. Tadi itu tadi yang dimaksud dengan penerapan ragam hias pada bahan kayu. Oke, di sini Bapak ada contoh ragam hias pada bahan kayunya. Silakan anak-anak mengamatinya. Oke, yang pertama contoh penerapan ragam hias pada bahan kayu ini. Mungkin anak-anak pernah lihat di mana gitu, di meja, kursi. Jadi ini adalah contoh penerapan ragam hias pada meja dan kursi. Kemudian yang kedua, penerapan ragam hias pada rumah. Bisa terlihat tidak? Tiga, tameng kayu. Jadi ini adalah contoh-contoh penerapan ragam hias pada bahan. Oke, ini yang lanjut. Teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Kalian pernah lihat tidak? Orang atau pengrajin kayu. Pernah lihat tidak? Pernah? Menurut kalian apa sih yang mereka lakukan itu? Hah? Apa? Mengukir. Oke, kita bahas teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Jadi di sini dikatakan penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat dilakukan dengan cara mengukir dan menggambar atau melukis atau gabungan dari keduanya. Dalam hal ini anak-anak adalah membentuk tonjolan dan centungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat. Jadi itu adalah teknik-teknik dalam penerapan ragam hias pada bahan kayu. Kemudian alat-alat untuk mengukur dan ragam hias pada bahan kayu ini adalah ada empat. Yang pertama di sini dia katakan pahat kuku atau pahat penguku. Yang kedua pahat lurus atau pahat nyelat. Oke, yang ketiga pahat lengkung tengah bulatan atau pahat kor. Kemudian pahat keliling atau pahat. Dari keempat alat ini adalah mempunyai makna dan artinya masing-masing atau kegunaannya masing-masing. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama kita membahas pahat kuku. Ada yang tahu tidak apa itu pahat kuku? Pernah lihat tidak? Tidak. Oke. Kalau tidak ada, Bapak yang menjelaskan. Jadi di sini dia katakan pahat kuku. Pahat kuku ini berbentuk lengkung seperti kuku manusia. Kegunaannya untuk apa? Kegunaannya di sini dia katakan
Gunanya pahat pengukur ini untuk mengerjakan bagian yang melengkung, lingkaran, membentuk sembur dan cengkung atau dengan tegal. Jadi itu adalah kegunaan dari pahat buku ini tadi ya. Paham? Nah. Oke, yang kedua, pahat lurus. Ayo, satu orang dulu baca. Apa ini kegunaan dari pahat lurus ini? Untuk kelas. Pahat lurus ini berbentuk lurus, gunanya untuk mengerjakan bagian yang lurus atau rata. Pahat ini juga dapat digunakan untuk membuat dasaran dan membuat siku-siku tapi ukiran dengan dasaran. Oke, bagus. Jadi kegunaan dari pahat buku ini anak-anak di sini dikatakan pahat lurus. Berbentuk lurus gunanya untuk mengerjakan bagian yang lurus atau rata. Jadi kegunaan dari pahat lurus ini adalah untuk mengerjakan yang lurus dan rata. Kemudian pahat ini juga dapat digunakan untuk membuat dasaran atau membuat siku-siku tepi ukiran dengan dasaran. Jadi ini adalah kegunaan dari pahat lurus. Kemudian yang ketiga, pahat lengkung atau pahat kol. Pahat lengkung setengah bulatan atau pahat kol. Jadi di sini dia katakan pahat lengkung atau pahat setengah bulatan ini atau pahat kol menggunakan pahat kol ini berbentuk melengkung, belahan setengah bulatan. Gunanya untuk mengerjakan bagian-bagian yang sempurna dan dapat dikerjakan dengan pahat batu. Jadi itu adalah kegunaan dari pahat lengkung. Kemudian yang terakhir, pahat miring. Ayo satu orang lagi baca. Ya. Pahat miring atau pahat pegol atau Tengok. Mata pahat pegol ini terbentuk runcing tajam sebelah kegunaannya untuk membersihkan pada sudut sela-sela ukiran dan meraup bagian-bagian yang diperlukan. Jadi di sini dikatakan mata pahat sengit ini berbentuk runcing dan tajam. Sebelah kegunaannya untuk membersihkan pahat sudut, sela-sela ukiran dan meraup bagian-bagian yang diperlukan. Jadi itu adalah keempat alat dan bahan dalam meragam hias pada kayu. Ada 4 alat pokoknya ya, serta kegunaannya masing-masing. Oke, anak-anak, dari materi yang Bapak jelaskan tadi, ada yang kalian ingin tanyakan tidak? Atau ada yang belum paham tidak? Sebelum Bapak mengasihkan kalian ulangan dan tugas. Ada tidak? Ada tidak yang belum kalian paham? Ada? Sudah paham semua? Sudah mengerti semua? Oke, kalau begitu akhir dari materi hari ini Bapak kasih kalian tugas ya, yaitu tugasnya melukis seragam hias di atas bahan kayu. Untuk tugasnya kalian buat lukisan di atas bahan kayu ya. Nanti pertemuan selanjutnya silakan bawa alat dan bahannya. Oke? Paham tidak? Oke, kalau begitu Bapak akhiri pertemuan kita hari ini dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Buatlah di tugas ya. Tapi yang berupa aja Tuhan, yang itu hanya coba rekayasa ya. Siapa yang bisa buat lah? Siapa yang bisa menjadi waktu yang buat? Buat apa? Buat gambarnya itu. Gambar baru kan semuanya nggak apa-apa ini. Ya. Main. Kamu bisa kan? Itu
2. Siapa lagi? Saya semua Pak. Saya mungkin lama kan Pak. Saya Pak. Saya Pak. Oh, kamu. Rehan, Pak. Atau laki-lakinya ada nggak? Ayo, siapa? Laki-lakinya. Saya mau cek. Ceknya ini. Raditya, Pak, Raditya. Cepat. Nih, Pak, nih, Pak. Badilan Pak. Bisa tidak? Bisa. Ya, bisa tidak? Bisa. Kasih. Cepat, bawa dia bisa. Gimana sih? Gimana kabarnya? Baik? Oke, sebelum kita memasuki materi hari ini, Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Oke, dari sini, Bapak absen dulu. Anak Agung Ayu Renita Pratiwi. Dewa Gede Andi Kusuma Putra. Hadir. Dewa Made Sarma Ali Sakaya. Gede Juniarta. Gede Ali Susana Putra. Hana Maksa Kurnia. Hadir. Imade Radityawan. Ilahi Murad Citra Safifi. Kadek Budi Ananda Putra. Getut Aryani. Getut Aditya Pratama Putra. Goma Angel. Goma Angel Bilanisi. Gomang Ciri. Gomang Ciara Widya Apriwi. Hadir. Gomang Melinda Ramayanti. Gomang Felidia Kusumadana. Kusumadana. Gomang Cindy Erlina. Lu Dewi Mayani. Mane Irfan Adi Ramana. Miftah Nur Khoir. Murah Bagus Ali. Siapa ini? Batrepang. Nikomang Marsias Taumita. Susah-susah namanya kali ini. Rindu Ayunisi Wijayani. Imade Maitri. Hadir. Niputu Novianti. Nyoman Pandu Jaya Pamungkas. Putu Arga Merkayasa. Putu Ayusri Arkini. Putu Kasih Damayanti.
Rehan Mirta Sastrawan. Ayo semua ya. Rehan. Apa nomor berapa ya? Nomor berapa? 28. Oh iya. Jam ini. Oke. Sesuai ketentuannya kemarin bahwa hari ini kita akan mengerjakan tugas. Oke, sebelum kita mengerjakan, saya ingin mengecek dulu. Siapa yang tidak bawa bahannya? Alat dan bahannya. Saya Pak, nggak ada Pak. Siapa yang tidak bawa? Cek tangan. Nggak ada Pak. Ini cek. Nanti ceknya menjadi temannya. Yang tidak bawa sama sekali ntar itu dikosongkan saja nilainya ya. Oke. Oke, kalau begitu, kalau sudah bawa semua alatnya, silakan dikerjakan ya. Ayo, mulai. Tidak teman-teman, itu ada yang mau puas. Silakan. Jelek aja, Pak. Buat mereka udah Sama